Baru-baru ini, ajang off-air terbesar digelar oleh Disney yang bertajuk D23 Expo, di mana melalui ajang ini Disney memperkenalkan film dan serial TV terbaru mereka, termasuk salah satu judul yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sequel film Moana. Event ini sendiri digelar dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan yang saya curigai merupakan dampak positif dari pencapaian hasil yang didapatkan oleh film Inside Out 2. Di video kali ini, selain kita bakal memberikan update dari ajang D23 Expo, kita juga bakal melihat bagaimana signifikansi kesuksesan dari Inside Out 2 terhadap proyek-proyek Disney maupun Pixar ke depannya. So, Universe, let's talk about it. Bring it on, Coco! Nuts! We are suppressed emotions! Kejutan pertama di ajang Disney Expo tersebut adalah penampilan dari Aulie Cravalho dan Dwayne Johnson yang mengejutkan para penonton kala itu, di mana mereka menampilkan sebuah lagu yang diiringi dengan pemain drum dan penari yang mengenakan kostum yang terinspirasi dari film animasi Moana. Mereka berdua mengulangi peran mereka sebagai Moana dan Maui dalam film Moana 2 yang dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 27 November nanti. Dan melalui ajang ini ditayangkanlah sebuah trailer terbaru untuk film Moana 2. Cuplikan dari film tersebut memperkenalkan karakter baru seperti adik perempuannya Moana serta karakter lama yang sudah familiar seperti hewan peliharaannya Moana yaitu Pua dan Kakamora, sekelompok bajak laut berbaju kelapa. Namun sayang sekali tidak ada update berita mengenai proyek Disney lainnya yang melibatkan Dwayne Johnson, yaitu film live actionnya Moana yang sedang dalam tahap pengembangan. Selain itu, Pete Docter yang merupakan Chief Creative Officer dari Pixar Animation mengumumkan bahwa studio tersebut juga sedang mengembangkan film ketiga The Incredibles dengan Brad Bird kembali menjadi sutradara. Sementara itu, Andrew Stanton, sutradaranya Toy Story 5, mengatakan bahwa film yang akan tayang pada musim panas tahun 2026 nanti akan menampilkan konflik antara mainan dan teknologi dengan menampilkan kembali Woody, Buzz, dan kru yang lainnya. Jadi, sudah terkonfirmasi bahwa mereka semuanya kembali akan bereuni. Sementara Jennifer Lee yang merupakan Chief Creative Officer dari Walt Disney Animation Studio membagikan konsep art dari Frozen 3 yang kembali menunjukkan karakter Anna, Elsa, dan Olaf yang melihat ke sebuah arah cakrawala dengan makhluk mengerikan yang mengintai di dekat mereka. Film ini direncanakan akan rilis pada tahun 2027. Dan kita juga mendapatkan cuplikan secara terbatas dari film Zootopia 2 yang akan tayang di bioskop pada bulan November tahun 2025, di mana Jennifer Goodwin juga mengumumkan bahwa Ke Huy Quan akan bergabung dengan pemeran sebagai seekor ular. Pete Docter juga mengumumkan film original Pixar yang baru yang berjudul Hoppers yang dibintangi oleh Bobby Moynihan dan Jon Hamm. Selain itu, dia juga membagikan sebuah trailer eksklusif dari film yang berikutnya yang berjudul Elio. Pixar juga rencananya akan merilis 2 serial terbaru di Disney Plus yang merupakan sebuah langkah awal untuk studio ini setelah kesuksesan besar dari Inside Out 2. Pixar sedang membuat sebuah serial berjudul Dream Production yang berlatar di antara Inside Out dan Inside Out 2 yang akan mulai streaming di Disney Plus pada tahun 2025. Serial ini merupakan sebuah serial panjang pertama Pixar. Win or Lose juga akan tayang di Disney pada tanggal 6 Desember. Langkah Pixar untuk memperluas kehadiran mereka di Disney Plus dengan serial baru mereka ini merupakan sebuah strategi untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas, terutama di era di mana streaming sekarang menjadi salah satu bentuk utama konsumsi konten oleh publik. Berbicara tentang film Inside Out 2, karena kebetulan kita juga belum pernah membahas tentang film yang satu ini, yang ternyata di luar prediksi BMKG kalau ternyata film ini berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi sejauh ini oleh Pixar Animation. Film ini melanjutkan kisah yang diceritakan dalam film aslinya yang dirilis pada tahun 2015, berlatar beberapa tahun setelah peristiwa Inside Out pertama dan mengikuti kehidupannya Riley Anderson yang sedang bersiap untuk memasuki masa SMA-nya, di mana dia khawatir tidak akan bisa menyesuaikan diri, dan penonton kembali bertemu dengan karakter emosi dasar Riley seperti Joy yang suaranya diisi oleh Amy Poehler, kemudian ada Sadness yang suaranya diisi oleh Phyllis Smith, ada Anger yang suaranya diisi oleh Lewis Black, ada Fear yang suaranya diisi oleh Tony Hale, dan ada Disgust yang suaranya diisi oleh Lisa Lapira, yang semuanya berusaha membantunya melewati masa sulit ini. Jadi ceritanya ketika Riley bersiap untuk memulai tahun pertamanya di sekolah menengah atas, dia mulai merasakan tekanan dan kecemasan tentang bagaimana dia akan menyesuaikan diri di lingkungan baru yang penuh tantangan ini. Di dalam kepalanya Riley, emosi-emosi dasarnya yang dikenal penonton dari film pertama yaitu Joy, Sadness, Anger, Fear, dan Disgust kembali beraksi untuk
membantunya menavigasi masa-masa yang penuh dengan perubahan ini. Mereka berusaha keras untuk menjaga keseimbangan emosi Riley saat dia menghadapi situasi baru seperti tekanan dari teman sebayanya, tuntutan akademis, dan ekspektasi sosialnya. Namun tantangan terbesar datang ketika emosi-emosi baru yang lebih kompleks mulai muncul di dalam pikirannya Riley. Salah satu emosi baru yang paling dominan adalah anxiety yang diperankan oleh Maya Hawke. Anxiety menjadi pusat perhatian saat dia mencoba mengubah kepribadian Riley dan cara dia melihat dunia. Dengan munculnya anxiety, emosi dasar Riley harus berhadapan dengan dinamika baru yang tidak mereka pahami sepenuhnya, dan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem emosinya Riley. Anxiety mulai mengambil alih kendali, dan ini menyebabkan Riley merasa semakin tidak aman dan cemas dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Joy, yang biasanya menjadi pemimpin dalam mengatur emosinya Riley, malah kewalahan dan mulai kehilangan kendali. Dia harus menemukan cara untuk bekerja sama dengan anxiety dan emosi-emosi baru lainnya, serta mencari solusi untuk mengembalikan keseimbangan dalam pikiran Riley. Selama perjalanan cerita, kita diajak untuk melihat bagaimana Riley berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan remaja, seperti mencoba untuk membuat teman baru, menghadapi situasi sosial yang menegangkan, dan mengelola tekanan akademis. Semua ini diiringi oleh perjuangan emosional yang terjadi di dalam kepalanya, di mana Joy dan emosi-emosi lainnya bekerja keras untuk menjaga stabilitas mentalnya Riley. Pada akhirnya, film ini mengeksplorasi tema tentang bagaimana kecemasan dan emosi-emosi kompleks lainnya adalah bagian alami dari pertumbuhan menuju ke dewasa, dan bagaimana menerima dan mengelola emosi-emosi ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mentalnya. Riley belajar untuk menerima kecemasan dan emosi lainnya sebagai bagian dari dirinya, sementara Joy dan emosi-emosi dasar lainnya menemukan cara untuk bekerja sama dengan anxiety, menciptakan sebuah harmoni baru dalam pikirannya Riley. Hello. I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Oh, I'm sorry. Nah, ternyata dalam waktu singkat setelah dirilis, Inside Out 2 menjadi salah satu film Pixar dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film ini berada di jalur menuju keuntungan besar yang menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimana Pixar dan Disney bisa mengulang kesuksesan film ini? Apalagi prestasi ini telah melampaui pencapaian Frozen 2 sebagai film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi. Memang seperti yang kita ketahui, beberapa tahun terakhir Disney mengalami kemunduran dalam hal kesuksesan finansial mereka di box office, berlawanan dengan reputasi mereka sebelumnya yang selalu identik dengan kesuksesan. Terutama pada tahun 2023, Disney mengalami kegagalan besar di box office yang mengguncang kepercayaan dunia kepada perusahaan ini sebagai studio yang paling menguntungkan di Hollywood. Anehnya, banyak dari film-film yang gagal ini adalah bagian dari franchise terbesarnya Disney. Misalnya, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ini merupakan sebuah sequel yang melanjutkan petualangan ikoniknya Harrison Ford, namun gagal mengembalikan biaya produksi atau modal yang cukup besar yang dikeluarkan untuk memproduksi film ini. The Marvels, film superhero dari MCU yang menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam genre superhero. Haunted Mansion merupakan remake dari film klasik Disney, juga tidak berhasil menarik perhatian bioskop. Yang paling mengejutkan sebenarnya adalah kegagalan Wish, yang merupakan film animasi yang seharusnya merayakan ulang tahun ke-100-nya Disney. Alih-alih mendapatkan sukses besar, film ini gagal, baik itu dari sisi finansial maupun secara kritik, yang menyebabkan kerugian lebih dari 100 juta dolar Amerika. Pixar yang dimiliki oleh Disney juga mengalami masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Studio ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu brand yang sangat kuat di Hollywood, dengan penonton yang bersedia menonton film-film baru mereka hanya karena nama Pixar. Namun keputusan Disney yang dianggap tidak bijaksana untuk sementara waktu merilis film-film baru Pixar di Disney Plus sudah merusak citra dari Pixar itu sendiri. Ketika Disney akhirnya membalikan keputusan dan kembali merilis film Pixar di bioskop, Pixar mengalami salah satu kegagalan terbesarnya, yaitu dengan merilis film Lightyear, film yang diharapkan bisa menjadi sebuah sukses besar di box office. Ditambah lagi film ini harus menghadapi kendala, yaitu pandemi yang berkepanjangan. Kegagalan ini akhirnya menunjukkan bahwa Disney dan Pixar perlu mengubah strategi mereka untuk menghindari kerugian lebih lanjut kepada proyek-proyek mahal mereka. Sementara kita di Indonesia dan di negara-negara serumpun juga mengeluhkan semakin maraknya woke agenda yang disisipkan ke dalam film-film mereka. Dan akhirnya semua mata di dunia tertuju kepada film Inside Out 2 yang diterima dengan cukup baik oleh para fans, dan juga secara kritik film ini mendapatkan ulasan yang sangat positif sebanding dengan film terdahulunya. Kehadiran dan kesuksesan dari film ini sekaligus membantah sebuah anggapan bahwa penonton tidak lagi tertarik dengan film sequel maupun spin-off. Buktinya Inside Out 2 berhasil di box office. Look at your hair. Oh yeah, not happening.
Yang menjadi kunci kesuksesan dari Inside Out 2 sebenarnya terletak kepada pembuatan sequel yang sebenarnya diinginkan oleh para fans. Gak ada yang minta film kelima Indiana Jones, tapi studio itu tetap memproduksinya dengan harapan bisa meraup keuntungan besar. Lightyear, yang merupakan sebuah spin-off dari franchise Toy Story, sebenarnya hanya terhubung secara marginal dari film-film Toy Story yang menceritakan kisah yang berbeda, tapi masih menggunakan karakter Buzz Lightyear. Dan kedua film ini akhirnya gagal menarik minat penonton yang sudah merasa puas dengan franchise tersebut sebagaimana adanya. Dalam era sequel, prequel, dan spin-off yang gak ada habisnya, penonton sebenarnya tidak akan bosan dengan franchise, tapi mungkin akan menjadi lebih selektif lagi dengan film yang akan mereka pilih untuk ditonton. Jadi kuncinya adalah give the people what they want. Pertanyaannya, apakah film-film animasi yang baru saja dirilis dan diumumkan melalui ajang D23 Expo adalah film-film yang diinginkan oleh para fans, yang mana sebagian besar merupakan kelanjutan dari franchise yang sudah ada, seperti misalnya Frozen 3 dan Frozen 4. Khusus untuk Frozen 3 dan Frozen 4 yang sebenarnya sudah diumumkan sebelum ajang D23 Expo merupakan film yang diinginkan oleh para fans. Berkaca kepada dua film terdahulu yang kedua-duanya mendapatkan perolehan penghasilan di atas $1 miliar Amerika. Bahkan Frozen 2 sampai sekarang menjadi film dengan pendapatan tertinggi oleh Disney Animation di luar Pixar ya. Di bawahnya menyusul adalah Frozen pertama. Ini membuktikan bahwa franchise ini sebenarnya memiliki market yang sangat besar. Ending dari Frozen 2 pun juga tidak menutup potensi franchise ini dilanjutkan ceritanya. Masih ada sejumlah misteri maupun potensi cerita yang masih bisa dikembangkan, dan oleh karena itu diputuskan untuk dibuatlah Frozen 3 dan Frozen 4. Sementara itu, Toy Story 5 juga akhirnya segera dibuat, yang tentu saja menimbulkan kekhawatiran tersendiri berkaca kepada pencapaian Lightyear yang mengalami kegagalan besar. Tapi kita lihat dulu Toy Story 4 yang tetap sukses meskipun ada banyak kritikan dan reaksi negatif dari beberapa penggemar setianya, yang tentu saja ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar tentang bagaimana sebuah film bisa sukses di tengah kontroversi yang dihadapi. Nah, Toy Story adalah salah satu franchise animasi yang paling ikonik yang sudah dimulai sejak tahun 1995. Karakter seperti Woody, Buzz Lightyear, dan kawan-kawan sudah menjadi bagian dari ikon pop culture dan punya basis fans yang sangat besar, dari anak-anak sampai orang dewasa yang sudah tumbuh besar dengan film-film ini. Faktor nostalgia juga berperan dengan kesuksesan dari Toy Story 4. Jadi banyak penonton meskipun mungkin sudah merasa skeptis tanpa perlu atau tidaknya film ini, tapi tetap ingin melihat kelanjutan cerita dari karakter-karakter yang sebenarnya sudah mereka cintai sejak kecil. Sementara ada penggemar lama yang merasa cerita Toy Story sudah berakhir dengan sempurna di Toy Story 3, generasi baru penonton, terutama anak-anak dan keluarga, mungkin tidak memiliki keterikatan emosional yang sama dengan film-film sebelumnya. Bagi mereka, Toy Story 4 adalah petualangan baru yang segar dan menghibur tanpa beban nostalgia. Disney dan Pixar juga sangat mahir untuk memasarkan film ini kepada penonton baru melalui merchandise, promosi lintas media, dan kerjasama dengan perusahaan lain yang membantu memperluas jangkauan audiensnya. Nah, meskipun ada kritikan, banyak juga yang memuji Toy Story 4 untuk animasinya yang canggih, humornya yang mengena, dan juga pesan-pesan emosional yang didapatkan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada yang tidak setuju dengan arah cerita, kualitas produksi yang tinggi tetap menjadi daya tarik utama untuk Toy Story 4. Karakter baru seperti Forky juga membawa elemen segar yang menarik bagi penonton, terutama untuk anak-anak. Banyak kritikan yang datang dari penggemar dewasa yang merasa bahwa Toy Story 3 sudah merupakan akhir yang sempurna untuk franchise tersebut. Mereka melihat Toy Story 4 ini sebagai sesuatu yang tidak perlu dan bahkan mungkin merusak penutupan emosional yang diberikan di film ketiga. Jadi penggemar ini bisa dianggap sebagai bagian dari market yang sudah mature, yang sudah dewasa, yang tumbuh besar dengan film-film sebelumnya dan punya ekspektasi yang berbeda dari penonton-penonton baru. Jadi ini merupakan sebuah hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika. Dan akhirnya diumumkanlah Toy Story 5 sebagai sebuah brand yang masih kuat dan masih dicintai selama cerita yang disajikan relevan dan menarik serta produksi dengan kualitas tinggi yang sudah menjadi standar Pixar. Kemungkinan besar Toy Story 5 juga bisa sukses di box office. Sekali lagi, meskipun ini bukan yang diharapkan oleh banyak fans, tapi mengingat brandnya masih kuat, maka tentu saja masih bisa mencapai kesuksesan. Disney dan Pixar kemungkinan akan memanfaatkan strategi pemasaran yang cerdas untuk menarik penonton baru sambil tetap menjaga nostalgia untuk penonton lama. Kombinasi ini bisa membantu Toy Story 5 untuk mengulangi kesuksesan film-film sebelumnya. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, yaitu resiko kelelahan franchise di mana penonton mungkin merasa jenuh
jenuh dan skeptis terhadap kelanjutan cerita yang terus berulang. Dan ini terlihat kepada kegagalan dari Lightyear, di mana meskipun merupakan bagian dari franchise Toy Story, namun film ini tidak menarik minat penonton. Ditambah lagi dengan film Lightyear yang dibumbui dengan sejumlah keputusan kontroversi di mana memasukkan woke agenda ke dalam filmnya. Lightyear juga menunjukkan bahwa hanya karena sebuah film terhubung dengan brand besar tidak serta-merta bisa menjamin kesuksesan. Koneksi emosional dengan cerita utama dan karakter yang dikenal itu tetap penting. Dan kalau Toy Story 5 gagal menawarkan sesuatu yang benar-benar baru dan menarik, maka ada kemungkinan film ini tidak akan mencapai kesuksesan yang sama, terutama kalau penonton mulai merasakan bahwa film ini hanya sekedar untuk memperpanjang franchise tanpa arah yang jelas, alias dalam tanda kutip money milking. Beruntung, premis yang ditawarkan melalui ajang D23 Expo adalah sebuah premis yang sangat relate dengan kehidupan masa sekarang, di mana mainan-mainan seperti Woody, Buzz, Lightyear, dan kawan-kawannya akan menghadapi mainan modern yang tentu saja merupakan sebuah premis yang cerdas untuk dihadirkan yang akan mengisi Toy Story 5 nanti. Sama halnya dengan film Incredibles 3 yang juga diumumkan melalui ajang D23. Ini merupakan sebuah sequel yang juga sangat dinantikan mengingat popularitas besar dari dua film sebelumnya. Film pertama meraup keuntungan sekitar $600 juta Amerika, kemudian film keduanya berhasil melipat gandakan pendapatannya sampai di angka $1,2 miliar Amerika. The Incredibles ini merupakan salah satu franchise Pixar yang paling sukses dan dicintai juga, dan tentu saja diharapkan akan mendapatkan kesuksesan yang sama atau bahkan lebih besar daripada film pendahulunya. Untuk pembahasan tentang The Incredibles 3 sendiri sudah saya bahas di video terpisah. Sementara untuk Zootopia, ini juga merupakan salah satu sequel yang sebenarnya juga sangat dinantikan oleh banyak penggemar. Mengingat kesuksesan besar dari Zootopia pertama yang dirilis pada tahun 2016. Film ini tidak cuma berhasil secara komersil, tapi juga berhasil mendapatkan pujian secara kritis dengan pesan sosialnya yang sangat mendalam dan relevan. Zootopia pertama itu meraih kesuksesan besar berkat kombinasi dari cerita yang menarik, karakter yang disukai, dan pesan sosial yang sangat relevan, terutama mengenai isu-isu seperti prasangka dan diskriminasi. Dalam konteks saat ini, tema-tema tersebut sebenarnya masih sangat relevan dan Zootopia 2 memiliki potensi untuk sekali lagi mengangkat isu-isu sosial yang penting dengan cara yang tepat yang bisa diakses oleh penonton dari semua usia. Dunia Zootopia pun juga sangat luas dan penuh dengan potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Zootopia 2 bisa menjelajahi wilayah-wilayah baru, memperkenalkan spesies hewan yang berbeda, dan memperdalam cerita karakter-karakter yang sudah dikenal. Salah satu tantangan utama untuk sequel sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan cerita tanpa merasa seperti ada pengulangan dari film pertama. Zootopia 2 harus memastikan bahwa alur cerita dan pengembangan karakter akan membawa ke sesuatu hal yang baru, tapi tetap mempertahankan elemen-elemen yang membuat film pertama begitu disukai. Khusus untuk Zootopia 2 dan juga Moana 2, sepertinya harus belajar banyak dari film Inside Out 2 dan Frozen 2, serta Incredibles 2 yang meraih kesuksesan besar tanpa kehilangan ciri khas mereka sendiri, namun tetap menawarkan sesuatu hal yang baru. Yang jelas, kesuksesan Inside Out 2 memberikan beberapa pelajaran penting dan harapan untuk industri animasi di era modern, terutama untuk membantah anggapan bahwa sebuah film tidak memerlukan sequel. Keberhasilan film ini menunjukkan bahwa ada minat yang kuat terhadap cerita yang digali, yang mungkin mendorong lebih banyak studio lagi untuk membuat film animasi dengan tema yang tidak biasa dan jauh lebih dewasa. Selain menampilkan inovasi visual yang menarik dengan cara yang unik untuk memvisualisasikan konsep abstrak seperti misalnya emosi dan pikiran yang ditampilkan dalam film Inside Out. Begitupun dengan film-film yang akan dirilis oleh Disney dan Pixar ke depannya setelah diumumkan di ajang D23 Expo. Tapi jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, tentu saja saya akan merasa iri karena industri animasi kita justru jalan di tempat, tidak seperti yang terjadi di luar sana. Sekali lagi, semoga perkembangan dan arah positif ini bisa mempengaruhi dan men-trigger kreativitas industri animasi di seluruh negara, terutama khususnya di Indonesia. Ingat, baru-baru ini kita punya film animasi yang berjudul Shizuki. Nanti juga akan ada Jumbo. Dan dengan naiknya market film animasi, maka semoga sinias-sinias lokal kita juga bisa ikut ambil bagian dari perkembangan positif ini. Kita tunggu saja. Bagaimana dengan kalian? Proyek film manakah yang paling kalian tunggu dari semua judul film yang sudah diumumkan melalui ajang D23 Expo kemarin? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawirianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.